terkait dengan observasi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga diobservasi ya Bapak dan Ibu. Sekarang kinerja apa yang akan diobservasi pada pengelolaan kinerja kepala sekolah? Ya, siapa yang melakukan observasi? Kalau guru kita paham kinerja yang diobservasi adalah praktik pembelajaran di kelas. Yang mengobservasi tentu kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah kinerja apa yang akan diobservasi? Apakah juga melaksanakan pembelajaran di kelas? Tentu nanti kita lihat penjelasan berikutnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian seperti apa tahapannya? Ya. Siapa yang akan terlibat? Siapa yang akan melakukan observasi ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel, dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan kinerja kepala sekolah di PMM. Jadi pelaksanaan kinerja kepala sekolah di PMM ini sudah bisa dimulai Bapak dan Ibu, dibuka dari April ya untuk kepala sekolah sampai Juni 2024. Jadi kalau guru itu dibuka dari mulai Februari, dari Januari sudah menyusun RHK, kepala sekolah juga menyusun RHK, tapi untuk pelaksanaan kinerjanya kalau tidak salah saya guru dari bulan Februari, sedangkan kepala sekolah sudah dibuka dari bulan April ya. Tepatnya kalau seingat saya itu dimulai tanggal 24 April kemarin sudah bisa dibuka. Oke Bapak dan Ibu, dalam pelaksanaan kinerja kepala sekolah ya, banyak pertanyaan di benak kita ya sebagai kepala sekolah terkait dengan observasi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga diobservasi ya Bapak dan Ibu. Sekarang kinerja apa yang akan diobservasi pada pengelolaan kinerja kepala sekolah? Ya, siapa yang melakukan observasi? Kalau guru kita paham kinerja yang diobservasi adalah praktik pembelajaran di kelas. Yang mengobservasi tentu kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah kinerja apa yang akan diobservasi? Apakah juga melaksanakan pembelajaran di kelas? Tentu nanti kita lihat penjelasan berikutnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian seperti apa tahapannya? Ya. Siapa yang akan terlibat? Siapa yang akan melakukan observasi ini? Ya. Oke, langsung aja Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu, periode pelaksanaan kinerja kepala sekolah itu dimulai dari April sampai Juni 2024. Dan kepala sekolah dapat menyusun agenda pelaksanaan dengan leluasa sesuai situasi di setiap satuan pendidikan ya. Artinya dengan leluasa itu tentunya Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan pengawas sekolah nantinya yang akan melakukan observasi ya, kapan waktunya. Yang jelas dalam koridor April sampai Juni itu sudah selesai sampai refleksi tindak lanjut ya Bapak dan Ibu. Kemudian kinerja apa yang akan diobservasi? Kepala sekolah dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan target perilaku, misalnya rapat dengan guru, pertemuan dengan orang tua murid, dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kinerja yang diobservasi, kalau kepala sekolah itu contohnya rapat dengan guru, pertemuan dengan orang tua murid, atau misalnya ketika Bapak dan Ibu memberikan materi kepada guru, atau melakukan coaching kepada guru, inilah yang akan diobservasi. Tentu Bapak dan Ibu, observasi yang dilakukan ini nantinya penilaiannya sesuai dengan target perilaku yang Bapak dan Ibu pilih pada waktu menyusun rencana hasil kerja. Kita flashback sejenak Bapak dan Ibu. Ini adalah indikator dan target perilaku kepala sekolah ya. Bapak dan Ibu tentu masih ingat ya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu menyusun rencana hasil kerja itu kan ada target yang Bapak dan Ibu ada indikator atau dimensi dan indikator keberhasilan yang Bapak dan Ibu pilih ya. Misalnya persentase visi misi pendidikan ya. Ini target perilakunya. Jadi yang di sini ada juga perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Inilah nanti yang Bapak pengawas fokus kepada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Ya, sesuai dengan dimensi yang Bapak dan Ibu pilih. Misalnya persentase visi misi pendidikan, ini satu ya. Kemudian Bapak dan Ibu,
Yang kedua ada persentase program satuan pendidikan. Ya. Yang ketiga ada menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Yang keempat ada memandu perencanaan pembelajaran. Yang kelima ada refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Kemudian yang keenam ya ada aktivasi kegiatan komunitas belajar. Yang ketujuh siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Dan yang kedelapan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ya, ini Bapak dan Ibu kan yang saya sebutkan tadi, Bapak dan Ibu, target perilaku itu Bapak dan Ibu tentu ingat ya. Waktu Bapak dan Ibu menyusun RHK, itu mana yang Bapak dan Ibu pilih ya. Disitulah nanti yang akan menjadi fokus penilaian dari yang melakukan observasi dari Bapak dan Ibu. Dan video penjelasannya itu sudah saya buatkan terkait dengan target perilaku dan indikator kepala sekolah. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi yang diobservasi, saya ulangi ya, yang diobservasi adalah rapat dengan guru, contohnya pertemuan dengan orang tua murid atau misalnya coaching ya, ketika Bapak dan Ibu melakukan coaching dengan guru atau mentoring dengan guru ya, itulah yang akan diobservasi oleh atasan Bapak dan Ibu. Mungkin dalam hal ini didelegasikan kepada pengawas sekolah. Oke, Bapak dan Ibu. Itulah kinerja apa yang diobservasi dari kepala sekolah. Kemudian kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan kinerja kepala sekolah ya. Jadi nantinya Bapak dan Ibu kepala dinas pendidikan ya atau pejabat penilai kerja itu akan membentuk tim kerja. Tim kerja ini terdiri dari pengawas sekolah. Pengawas sekolah inilah yang akan melakukan penilaian kinerja kepada kepala sekolah ya. Jadi ada berapa kepala sekolah yang mungkin tentunya ini sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu ya. Bisa jadi pengawas sekolah itu melakukan observasi di semua sekolah binaannya. Tentu ini dikondisikan sesuai dengan kondisi di daerah Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi yang melakukan penilaian yang pertama Kepala Dinas Pendidikan sebagai pejabat penilai kinerja membentuk tim kerja yang terdiri dari pengawas sekolah. Pengawas sekolah lah yang nantinya akan melakukan penilaian kepada Bapak dan Ibu yang akan melakukan observasi ya. Kemudian Bapak dan Ibu, tahapan pelaksanaan sebagai pegawai untuk kepala sekolah itu apa saja ya Bapak dan Ibu? Kita tahu Bapak dan Ibu, kepala sekolah fungsinya kalau dilihat di platform Merdeka Mengajar pada pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu ada dua ya. Yang pertama sebagai pegawai dan yang kedua sebagai pejabat penilai. Sebagai pejabat penilai itu tentunya Bapak dan Ibu kepala sekolah melakukan penilaian terhadap guru. Sedangkan sebagai pegawai, Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah melakukan praktik kinerja yang akan diobservasi oleh tim kinerja ya, yaitu mungkin pengawas sekolah. Jadi tahapannya yang dilakukan Bapak dan Ibu sama ya dengan guru ya. Persiapan observasi, Bapak dan Ibu akan memilih target perilaku, menentukan upaya untuk memenuhi target perilaku dan menentukan jadwal observasi dengan pengawas sekolah. Kemudian observasi praktik kinerja, Bapak dan Ibu akan melaksanakan tugas dan diobservasi secara langsung oleh pengawas sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu yang ketiga, diskusi tindak lanjut. Ya, waktunya Bapak dan Ibu dan pengawas sekolah berdiskusi tentang apa hal yang perlu dipertahankan dan diperbaiki pada catatan hasil observasi. Ya, ketika pengawas sekolah melakukan observasi di sini, ya Bapak dan Ibu, tentu pengawas sekolah sebagai tim kerja punya catatan. Ada hal yang perlu dipertahankan, ada hal yang perlu diperbaiki. Disinilah Bapak dan Ibu kepala sekolah harus melakukan diskusi dengan pengawas sekolah. Kemudian upaya tindak lanjut Bapak dan Ibu. Ya, pada upaya tindak lanjut Bapak dan Ibu melaksanakan upaya yang sudah didiskusikan dengan atasan sebelumnya. Upaya ini dapat dilakukan di dalam dan di luar PMM. Kemudian refleksi tindak lanjut ya. Pada momen ini Bapak dan Ibu mempelajari lagi sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai dan apa saja hal yang dapat diperbaiki pada semester depan bersama pengawas sekolah. Jadi Bapak dan Ibu tentu walaupun kepala sekolah tidak melakukan pembelajaran yang diobservasi juga bukan pembelajaran, tapi kebijakan Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah tentu berimbas kepada pembelajaran. Ya, outputnya adalah peserta didik. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian
Apabila kepala dinas belum membentuk tim kerja dan menerbitkan SK yang diunggah ke Simtendik, ya, kepala sekolah hanya dapat mengisi dokumen persiapan observasi sebagai draft, serta mengunggah bukti dukung pengembangan kompetensi. Ya, jadi kalau ini belum dilakukan, tim kerjanya belum dibentuk, kepala sekolah sudah bisa yang pertama kali tentu diskusi persiapan ya, menentukan jadwal sambil menunggu pembentukan tim oleh dinas pendidikan. Nanti kalau sudah dibentuk berarti tinggal langsung observasinya. Jadi kepala sekolah di sini hanya dapat mengisi persiapan observasi. Pada video selanjutnya Bapak dan Ibu saya akan membahas bagaimana cara kepala sekolah mengisi dokumen persiapan observasi. Ya. Sedangkan untuk mengumbah bukti dukung di pengembangan kompetensi ini tentu sesuai dengan RHK yang Bapak dan Ibu buat. Oke Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang akan dilakukan tim kerja penilai kinerja? Ya. Tim kerja mendampingi kepala sekolah melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja melalui observasi praktik kinerja. Apa yang akan dilakukan pejabat penilai kinerja? Pejabat penilai kinerja memantau tim kerja dalam memantau dan membina kinerja kepala sekolah. Ya. Jadi, tim kerja yang terdiri dari pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah dalam melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja melalui observasi praktik kinerja, sedangkan pejabat penilai kinerja dalam hal ini kepala dinas itu memantau tim kerja dalam memantau dan membina kinerja kepala sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin ini video yang bisa saya bagikan terkait dengan pelaksanaan kinerja kepala sekolah ya, dari mulai kinerja apa yang akan diobservasi, kemudian seperti apa tahapannya, siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan observasi tersebut. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, bisa menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah tentunya. Demikian, mohon maaf. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.